Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Anallah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya muliakan Dr. Abdul Aziz Wahab SHMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ibu Tri Nahdlatul Raifah SHIME selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Muhammad Abdurrahman SHI SEME selaku pembimbing kedua yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Dan salam hormat untuk dosen penguji saya. Nah, teruntuk kedua orang tua yang saya cintai yang telah memberikan pengorbanan kepada saya. Dan teruntuk teman-teman yang telah membantu dalam terselesainya proposal skripsi ini. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Literasi Digital Payment terhadap Keputusan Muzaki Membayar ZIS Online. Studi kasus Basnas Kabupaten Probolinggo. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Imratus Soleha dengan NIM 211207290671 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, adapun pokok pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian penelitian, dan metode penelitian. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi dengan rendahnya efektivitas dalam penerimaan zakat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sebagian masyarakat masih cenderung memilih metode tradisional dalam menunaikan zakat, seperti mendatangkan amil ke rumah atau mengirimkan amil untuk mengumpulkan zakat. Nah, masih banyak masyarakat yang merasa lebih nyaman memberikan zakat secara langsung kepada penerima yang berhak atau melalui masjid, dibandingkan dengan menyerahkan kepada lembaga zakat resmi yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan lembaga pengelolaan zakat serta transparansi penggunaan zakat yang disalurkan. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat resmi, sehingga mereka enggan menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Nah, literasi digital sangat penting untuk membantu muzaki memahami dan menggunakan platform pembayaran online. Nah, diharapkan bahwa tingkat literasi digital yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap sistem pembayaran yang tersedia. Penelitian ini menghadapi tantangan karena banyaknya masyarakat yang terus memberikan zakat secara langsung kepada anak yatim atau kepada fakir miskin. Dengan menerapkan akuntabilitas dan literasi pembayaran digital, Basnas Kabupaten Probolinggo meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat secara online. Nah, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor seperti akuntabilitas dan pemahaman tentang pembayaran digital yang mempengaruhi keputusan muzaki untuk membayar ZIS secara online. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah akuntabilitas Basnas Kabupaten Probolinggo berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar ZIS secara online? Yang kedua, apakah literasi digital payment berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar ZIS online? Yang ketiga, sejauh mana akuntabilitas dan literasi digital payment secara simultan mempengaruhi keputusan muzaki untuk membayar ZIS secara online melalui Basnas Kabupaten Probolinggo. Nah, Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas Basnas Kabupaten Probolinggo terhadap keputusan muzaki membayar ZIS secara online.
Yang kedua, untuk mengkaji pengaruh literasi digital payment Muzaki terhadap keputusan membayar ZIS secara online. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh simultan antara akuntabilitas dan literasi digital payment terhadap keputusan Muzaki dalam membayar ZIS secara online. Adapun manfaat penelitian, yaitu manfaat yang pertama, manfaat bagi penulis, yaitu memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari, khususnya dalam memahami hubungan antara akuntabilitas, literasi digital payment, dan perilaku Muzaki, serta mengasah kemampuan analisis penelitian secara mendalam. Dan manfaat yang kedua, yaitu manfaat bagi Basnas Kabupaten Probolinggo, yaitu dapat menjadi acuan bagi Basnas dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ZIS dan memberikan edukasi pengelolaan ZIS dan memberikan edukasi literasi digital payment kepada Muzaki sehingga dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran ZIS online. Nah, selanjutnya tinjauan pustaka dari penelitian ini, yaitu sumber yang pertama dari Pohel 2024 yang memiliki judul penelitian pengaruh kepercayaan, pengetahuan, dan aksesibilitas terhadap keputusan Muzaki dalam menunaikan digital payment. Studi kasus Muzaki Kota Medan. Nah, sumber yang kedua dari Kamilah 2023 yang memiliki judul penelitian pengaruh religiusitas, persepsi kemudahan, tingkat kepercayaan, akuntabilitas, dan transparansi terhadap keputusan membayar zakat secara online. Studi pada Muzaki Milenial di YPKB Indonesia. Nah, selanjutnya kajian teori dari penelitian ini. Yang pertama, akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu berasal dari kata accountability yang merujuk pada kewajiban individu atau organisasi untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, serta hasil dari tanggung jawab yang diemban kepada pihak yang berkepentingan. Nah, konsep ini menjadi dasar penting dalam tata kelola yang baik di sektor publik maupun swasta. Nah, akuntabilitas memastikan bahwa setiap pilihan yang dibuat tidak hanya memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga menguntungkan semua pihak, termasuk halayak umum. Nah, yang kedua, literasi digital payment. Nah, literasi digital payment ini merujuk pada kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, dan mengelola teknologi digital dalam transaksi keuangan elektronik. Hal ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memanfaatkan platform digital seperti e-wallet, internet banking, dan aplikasi pembayaran lainnya. Literasi digital payment adalah pemahaman terhadap cara kerja, keamanan, dan risiko dalam penggunaan pembayaran digital yang mendukung aktivitas ekonomi secara efisien dan efektif. Nah, komponen utama dari literasi digital payment yaitu meliputi pengetahuan teknologi, keamanan digital, pengelolaan keuangan, serta kenyamanan dan efisiensi. Nah, yang ketiga, keputusan Muzaki membayar ZIS online. Nah, keputusan Muzaki untuk menunaikan ZIS atau zakat, infak, dan sedekah secara online merupakan hasil dari proses evaluasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Muzaki mempertimbangkan aspek keyakinan, kepercayaan terhadap lembaga pengelola ZIS, dan kemudahan teknologi digital dalam menunaikan kewajiban. Faktor internal seperti literasi digital dan persepsi manfaat. Dan sedangkan faktor eksternalnya seperti akuntabilitas lembaga ZIS turut mempengaruhi keputusan ini. Nah, metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan. Nah, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan asosiatif kausal, yaitu pendekatan asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau kausalitas antara dua atau lebih variabel. Nah, jenis penelitian. Nah, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif eksplanatif, yaitu metode kuantitatif eksplanatif berlandaskan pada filsafat positif,
positivisme dan digunakan untuk menginvestigasi populasi atau sampel tertentu. Nah, populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu muzaki yang membayar JIS online di Basnas Kabupaten Probolinggo. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu muzaki yang aktif membayar JIS secara online di per bulan November di tahun 2024 yang berjumlah 78 orang. Nah, selanjutnya sampel penelitian. Metode pengambilan sampel yang diterapkan yaitu teknik purposive sampling. Teknik ini merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan yang pertama angket atau kuesioner, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden yang diharapkan memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan dan pernyataan tersebut. Yang kedua, menggunakan teknik observasi. Nah, teknik observasi ini merupakan metode pengumpulan data yang dikenal sebagai metode pengamatan atau pencatatan fenomena yang diamati pada objek penelitian. Yang ketiga, menggunakan teknik metode dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan form pencatatan dokumen sebagai alat utamanya. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur jumlah data yang akan dikumpulkan disebut instrumen pengumpulan data. Instrumen ini umumnya tidak terpengaruh oleh metode pengumpulan data yang diterapkan. Jika metode pengumpulan datanya adalah observasi atau pengamatan, maka pedoman yang digunakan adalah pedoman observasi atau pengamatan terbuka atau tidak terstruktur. Tidak peduli apakah metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, maka instrumennya adalah format dokumen atau pustaka. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu ada uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, uji parsial atau uji T, dan juga uji simultan atau bisa disebut juga dengan uji F. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.